Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Sabtu malam hari ini tanggal 19 Oktober 2024. Waktu begitu cepat, kita senantiasa setia sama Tuhan, kita mau cinta Tuhan Yesus. Besok hari Minggu, harinya Tuhan, kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Selagi Tuhan berikan kita sehat, selagi Tuhan berikan kita kesempatan, pergunakan setiap waktu kesehatan yang Tuhan berikan untuk bersekutu dengan Tuhan. Hari-hari penuh dengan tantangan, hari-hari penuh dengan pergumulan, tapi jangan sampai salah tingkah, jangan sampai kita salah langkah, tapi mari kita senantiasa berpadanan dengan firman Tuhan. Amin. Kalau kita lihat baca firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, malam ini kita membaca tentang Rasul Paulus memberitakan tentang perselisihan terjadi di jemaat di Korintus. Karena saya sudah katakan di Korintus banyak orang sombong, keras kepala, susah diatur. Demikian kehidupan kita juga sama. Banyak karena Tuhan susah diatur, tidak tahu mau taat kepada firman Tuhan, tapi justru mau mengatur Tuhan, saudara. Ini manusia seperti itu, karpi sendiri, egois manusia itu. Kalau sudah rusak, itu perlu kita mau belajar firman Tuhan, dan kita menjadi anak Tuhan yang taat, mau dibentuk sama Tuhan untuk memiliki karakter Kristus. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian ini seperti Yesus, to be like Jesus. Tidak ada kerinduan lagi standar dalam kehidupan kita, hanya Yesus satu-satunya teladan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Amin. Seperti Yesus, amin, haleluya. Seperti Yesus, amin, haleluya. Itu saja ku pinta, amin, haleluya. Dalam jalanku, amin, haleluya, sampai ke surga, amin, haleluya. Saya mau, amin, haleluya, seperti Yesus, amin, haleluya. Seperti Yesus, amin, haleluya. Seperti Yesus, amin. Terima kasih Tuhan. Itu saja ku pinta, amin, haleluya. Dalam jalanku, amin, haleluya, sampai ke surga, amin, haleluya. Saya mau, terima kasih Tuhan, seperti Yesus, amin, haleluya. Sesuai dengan Alkitab, firman Tuhan katakan dalam Filipi pasal 2 ayat yang 1 sampai ke 5, demikian firman Tuhan. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus, amin, haleluya. Seperti Yesus, amin, haleluya.
seperti Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Tuhan. Sucikan hatiku, pikiranku, Bapa, mulutku. Untuk malam ini kami mau baca firman-Mu. Ampunilah semua dosaku dan salahku. Terima kasih Bapa. Dipercaya malam hari dan malam ini berkati Tuhan. Ku siapkan hatiku untuk terima firman Tuhan. Hidupku dibentuk Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus, memiliki karakter Kristus, karakter ilahi dalam kehidupan kami sehari-hari, mencerminkan kehidupan Kristus. Hidup kami menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan, tapi menjadi berkat karena hidupku dibentuk seperti Kristus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Kita berterima kasih sama Tuhan. Selagi kita hidup, mari kita mau hidup seperti Yesus. Itu firman Tuhan katakan dalam Filipi pasal 2 ayat 1-5. Pada prinsipnya manusia kalau tidak punya standar Kristus, standar masing-masing yaitu egois. Setiap kita pasti kecenderungan hidup untuk diri sendiri. Maka di situ kita atas kemurahan Allah kita dipanggil, dipilih sama Tuhan supaya hidup yang egois, hidup yang mementingkan diri sendiri itu kita kesampingkan. Kita ganti dengan kehidupan seperti Kristus. Seperti firman Tuhan katakan di dalam Filipi pasal 2 ayat 1-5. Jadi karena di dalam Kristus, di dalam Kristus. Kalau di dalam Kristus berarti Kristus menjadi pusat hidup kita. Kristus menjadi teladan yang sempurna. Jadi kalau ada di dalam Kristus, ada nasihat. Apa nasihat? Firman Allah. Kalau standarnya kita tidak ada firman Allah, masing-masing sesuai dengan maunya kita sendiri. Tapi kalau ada firman Tuhan, nasihat, itu firman Allah. Itu menjadi standar utama dalam kehidupan kita. Di dalamnya firman Tuhan ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Itulah karakter Kristus. Ya. Ayat yang kedua, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu satu sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, satu kehidupan Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Berantem, banyak gereja-gereja antar pendeta tidak cocok. Jujur saja, tidak sesuai dengan kehidupan Kristus. Ya, pandai berkhotbah, termasuk diri saya tidak mau nanti saya pandai khotbah, tapi kehidupan tidak ada karakter Kristus. Saya tidak mau. Lebih bagus saya betul-betul Tuhan bentuk memiliki karakter Kristus. Karakter ilahi harus ada dalam kehidupan kita. Ayat ketiga, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Ini penting saudara, memiliki sifat rendah hati seperti Yesus. Umumnya manusia susah rendah hati, susah termasuk pendeta setiap kita. Ya, maka seringkali terjadi perselisihan. Ya, karena apa? Karena tidak ada rendah hati. Coba kalau rendah hati. Contoh perang Ukraina sama Rusia. Kalau mereka saling rendah hati, saling mengalah. Presiden Putin, Zelensky, ya sudahlah. Kita saling memaafkan, rendah hati, tidak terjadi perang. Korea Utara, Korea Selatan, tidak terjadi perang. Israel, Hamas, coba kalau Hamas tadi awalnya tidak, ya pertama kali itu kan Hamas salah dulu, tanggal 7 Oktober nembak ini Israel. Coba kalau dia tidak terjadi
tembak menembak ya dengan cara damai. Nggak ada perang sampai saat ini. Ya, contoh ini semua konkret. Hizbullah lagi nembak. Coba semua menahan diri. Ya, Israel menahan diri, Hizbullah menahan diri. Tidak terjadi perang. Pokoknya kehidupan Kristus ada dalam kehidupan kita. Ya, ada yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Yang kelima ini kuncinya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menurut pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Amin. Pentingnya kita kebersamaan kita. Kebersamaan kita sentralnya Tuhan Yesus Kristus. Dalam rumah tangga, kalau suami istri selalu pandang Tuhan Yesus, nggak ada ribut, penuh dengan damai. Dengan anak-anak, semua dalam pelayanan antara pendeta juga, pandang kepada Kristus. Kalau semua pandang kepada Kristus, nggak terjadi itu perselisihan. Bahkan Tuhan memberikan berkat damai sejahtera. Oh, luar biasa. Mari kita kembali kepada firman. Ya, itu maksud saya firman bacaan rutin 1 Korintus pasal yang ketiga. Puji Tuhan, kemarin sudah kita baca 1 Korintus pasal 2, ya sudah selesai. Nah, sekarang lanjutin pasal 3 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan, perselisihan terjadi di Korintus. Karena jemaat Kristus ini orang sombong-sombong, kaya-kaya ya, tapi mementingkan diri sendiri ya. Dan Rasul Paulus diutus sama Tuhan untuk hadir di jemaat Kristus supaya sifat karakter kedagingan itu diganti dengan sifat karakter Kristus. Yang pertama, ayat pertama, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak ada berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ini memang karena saya sudah katakan jemaat Kristus belum dewasa rohani, masih kedagingan, masih keduniawian, susah saudara. Ya, nggak ada titik temu. Maka Rasul Paulus katakan, aku bicara bukan dengan manusia rohani, ya. Kamu seperti dengan manusia rohani, ya. Ya, aku saudara pada waktu tidak dapat berbicara, ya. Hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susu yang kuberikan kepadamu bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu dapat menerima. Coba, belum dewasa. Termasuk di gereja-gereja jujur saja setiap kita. Sudah dewasa atau belum? Masih anak-anak. Suka tersinggung, sedikit marah. Ya, mempersoalkan kecil yang tidak perlu dipersoalkan. Wah, itu saudara. Ya, jadi membuat hati Tuhan itu, lihat manusia ini bikin kesal saudara. Maka Tuhan berkata 3 kali, Tuhan berkata di dalam doa Bapa kami, doa Yesus kepada Bapa di surga. Yohanes 17 ayat 21, ayat 22, ayat 23. 3 kali Yesus berkata supaya mereka menjadi satu, mereka menjadi satu. Perhatikan saudara. Karena memang banyak sifat kedagingan. Ya, ayat ketiga, karena kamu masih manusia duniawi. Ya, ini kedagingan manusia duniawi. Kalau manusia duniawi susah diatur, suka karpe sendiri saudara. So, jika di antara kamu ada iri hati, ya, ini manusia dunia ada iri hati, terus perselisihan, bukan hal itu menunjukkan kamu manusia duniawi, bahwa kamu hidup secara manusia. Ini kedagingan susah. Makanya saya minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam pelayanan Bapak Ibu, mari jemaat-jemaat yang saya cintai, ya, supaya betul-betul kita tidak menggunakan sifat daging, sifat duniawi, tapi karakter Kristus dipimpin Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Karena jika seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Paulus, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Ya pasti, saudara. Ya, ingat firman Tuhan katakan di dalam Lukas pasal 16. Tuhan benci kepada orang yang mengkutuskan orang. Ayat 15 saya membaca. Lukas 16 ayat 15 dikata, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Tidak boleh kita kagum-kagum pada manusia. Bela si A, bela si B. Tidak. Kita bela kebenaran dan hidup dalam kebenaran firman. Yaitu kita pilih Yesus. Sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Bukan manusia. Bukan seperti di sini kalau kita lihat ya. Ya, dari ayat yang ke-5. Ayat keempat, karena jika seorang berkata aku dari golongan Paulus, dan berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi bukan rohani, ya, masing-masing berpihakan. Ya, Apolos, Paulus itu semua manusia berdosa, bukan juru selamat, saudara. Ayat yang kelima, jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya, masing-masing. Ya, jadi bukan juru selamat, itu manusia berdosa. Sudah saya katakan kemarin, jangan berharap kepada manusia, berharap kepada Tuhan, kan manusia sama-sama mati, tidak manusia yang kekal. Ayat yang ke-6, aku menanam, Apolos yang menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Masing-masing punya job description. Ya, job desk di sini
dikatakan, aku menanam, Rasul Paulus menanam, Apolos yang menyiram. Masing-masing punya saling melengkapi, punya fungsi masing-masing. Tapi bukan untuk bersikut-sikutan. Fungsi tangan berfungsi untuk tangan. Fungsi kaki berfungsi sebagai kaki. Fungsi mulut. Jangan karepnya sendiri, saudara. Tapi semua dengan satu tujuan. Tujuan ilahi, tujuan Kristus. Bukan untuk tujuan diri sendiri. Kalau tujuan diri sendiri, terjadi perselisihan, terjadi keributan. Ya, tapi sentralnya Tuhan yang menemukannya. Ya, ayat ke-7. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Amin. Yang penting bukan kita, tapi Kristus Tuhan sebagai pusat hidup kita di atas segala galanya. Kristus yang menemukannya, bukan kita. Kalau bukan dari Tuhan, kita tidak bisa sampai ini. Tidak bisa. Saya tidak bisa main gitar, tidak bisa menyampaikan firman Tuhan. Termasuk Bapak Ibu, selesai saudara semua. Ya, untuk itu selagi Tuhan berikan kesempatan, saya tidak mau hidup sia-sia. Hidup bagi Tuhan Yesus dan berdamai satu sama lain, sehingga kita tidak menjadi batu sandungan, tapi hidup kita menjadi berkat. Ayat 8. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaan sendiri. Ayat 9 terakhir. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah. Bangunlah. Amin. Kita adalah satu kawan sekerja Allah, saudara ya. Ya, jadi kita mau damai satu sama lain. Ada berfungsi sebagai kaki, tangan, telinga, mata, masing-masing berbeda. Tapi masing-masing melaksanakan fungsinya. Tetapi ingat, satu di dalam tubuh Kristus. Satu di dalam kasih. Tidak boleh terjadi keributan. Sampai kalau terjadi keributan gereja, satu sama lain saling ribut dan pindah-pindah gereja. Itu bukan yang dikehendaki Tuhan. Mari kita masing-masing dari Bapak Gembala dan Bapak Pendeta kepada semua jemaat ada sifat rendah hati. Saling mementingkan orang lain, bukan diri sendiri. Berani bayar harga, berani korban. Dan Tuhan berkata dalam Matius 16 ayat 24, ikut aku, kata Yesus, harus pikul salib dan penyangkalan diri. Itu menjadi kerinduan Tuhan. Mari, melalui firman Tuhan pada malam hari ini, jadikan Tuhan sebagai sentral. Jangan kita suka ribut dalam rumah tangga, suami istri semua. Jangan. Nah. Mari melalui firman Tuhan mempelajari kita semua. Mari kita mau cinta perdamaian. Pandang Tuhan Yesus. Dia adalah pusat hidup kita. Ya, bukan diri kita, egois kita, tidak. Ya, pusat egois timbul awal percecokan, timbul bencana. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, ada nama sejahtera. Ikuti jejak Yesus seperti dalam pujian ini. Seperti Yesus menjadi kerinduan kita bersama. Seperti Yesus itu menjadi kerinduan saya. Kerinduan Bapak Ibu. Sentralnya Tuhan Yesus. Haleluya. Itu yang kerinduan kami ya Bapa. Amin. Haleluya. Dalam jalanmu setiap langkah hidup kita, sampai kita masuk ke surga. Saya mau, mari kita rindu, mau Yesus seperti Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Biar kehendak Tuhan ada di dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dimanapun kita berada. Kita melakukan kehendak Allah dan kerajaan surga dalam kehidupan kita. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum kita berbaring tidur, berjaga dan berdoa, dan hayati firman Tuhan malam hari. Mari jadikan Yesus sebagai sentral
dalam hidup kita. Bukan kita keberpihakan kepada manusia, tapi mari kita berpihak kepada Kristus. Milikilah karakter Kristus dalam setiap langkah hidup kita, sehingga hidup kita menjadi berkat, menjadi pelita, menjadi garam. Hidup kita punya pengaruh, punya nilai tambah, karena kita punya Yesus. Mari kita jadikan Yesus pusat hidup kita. Karakter Kristus ada di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.